Kita katakan sekolah itu hanya sepertiga dari tempat pendidikan anak. Sehingga rumah itu harus dijadikan sebagai miniatur pendidikan pertama bagi anak. Kalau kita lihat dalam hadis Rasulullah itu, yang menjadi tersangka rusaknya fitrah anak itu biasanya orang tua. Berarti orang tua itu perannya penting sekali. Demikian juga rumah itu penting sekali dalam pendidikan. Ketika kondisi rumah itu nggak bagus untuk pendidikan, orang tua juga nggak mendukung, akhirnya akan rusak anak itu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di program kesayangan kita di Nida Podcast bersama saya Pino Hertian, dan tentunya masih bersama guru kami ada Ustadz Abdul Abbas Tobroni. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali Ustadz ya, dengan obrolan-obrolan ringan, obrolan-obrolan yang berfaedah, dan obrolan yang insya Allah bermanfaat Ustadz. Insya Allah. Dan seperti biasa kita setiap pekannya kita berpindah-pindah tempat Ustadz ya. Kita podcast di mana saja insya Allah, jadi nggak di studio aja Ustadz. Ya, Masya Allah. Dan kali ini kita berada di Pondok Mina Ustadz ya. Pondok Pesantren Putri Nida Salam Mina ini, dan tepatnya masih ada di sini, di mana namanya? Selamaran. Di Selamaran ya, dan kali ini masih dalam proses pembangunan lagi Ustadz ya. Masya Allah. Ustadz, seperti biasa Ustadz, sebelum kita masuk ke materi, dengan mungkin Ustadz bisa menjelaskan tentang Pondok Pesantren Putri Mina ini Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi Pondok Pesantren Putri Nida Salam atau dulu namanya Mina, Ma'had Izzatun Nisa Al-Islami namanya. Sekarang kita rubah jadinya Pondok Pesantren Nida Salam Putri. Oke. Masya Allah. Ini terletak di Selamaran di Kota Pekalongan. Nah, ini kita sudah memulai pendidikan itu di sini sekitar 2 tahun. Itu masih kontrak. Karena memang kita ini biasa, kalau sistem kita ini awal kali bikin pondok itu mesti kontrakan dulu, ya kan? Kontrak sampai akhirnya sudah sistem terbangun, hubungan masyarakat sudah baik, sudah kokoh di masyarakat, akhirnya baru kita berani untuk bangun permanen. Nah, ini kita sudah mulai pembangunan permanen di sini. Proses pembangunan saja. Ya, proses bangunan ini nanti untuk kelas semua ini. Ini untuk kelas, kemudian kalau asramanya ya pakai yang lama. Masih yang lama yang di sebelah selatan ya. Ya. Oke, Ustadz, afwan Ustadz ya, sebelumnya saya memakai masker karena ada kondisi yang kurang fit Ustadz. Ustadz, baik, mungkin buat yang sedang menonton program acara ini, yang mungkin ingin juga memberikan sebagian hartanya untuk bisa membantu ini Ustadz ya. Silahkan, kalau misalkan ada teman-teman kita yang mewakafkan hartanya di channel Allah Ta'ala, silahkan ikut bergabung dengan proyek pembangunan pondok pesantren ini. Insya Allah mudah-mudahan ini sebagai sedekah jariah yang akan mengalir terus pahalanya sampai hari kiamat. Amin, insya Allah. Ustadz, baik Ustadz, kita seperti biasa setiap sepekan sekali ada di serial parenting Ustadz. Ini juga tulisan Ustadz sangat maksudnya tertarik untuk kita bahas di podcast ini Ustadz. Masya Allah ya Ustadz ya. Nah, ini dengan pengaruh konflik orang tua terhadap anak Ustadz. Nah, gini Ustadz, yang pertama kan rumah itu sebagai pendidikan anak-anak Ustadz. Apalagi orang tua kan sebagai menjadi guru ya Ustadz. Guru untuk anak-anak kita maksudnya Ustadz. Nah, itu gimana Ustadz menciptakan rumah agar tercipta yang tempat yang mengasihkan bagi anak-anak, bahkan bagi orang tua Ustadz. Ya, jadi pendidikan itu perlu difahami bahwa pendidikan itu bukan hanya sekolah. Keliru orang yang mengatakan belajar itu ya sekolah. Kita katakan sekolah itu hanya sepertiga dari tempat pendidikan anak. Anak itu akan belajar, pertama itu mereka belajarnya di rumahnya. Sehingga rumah itu harus dijadikan sebagai miniatur pendidikan pertama bagi anak. Dan pembangunan pondasi karakter itu semuanya di rumahnya gitu. Dimulai dari rumah gitu. Jadi rumah 7 tahun sebelum anak itu sekolah, atau 6 tahun atau 5 tahun itu kayak pembangunan pondasi karakter. Kalau rumah ini hancur, maka biasanya karakter anak itu rusak. Jadi dimulai dari sini, dari pendidikan orang tua itu.
Itu jadi anak itu nanti akan belajar pertama di rumah, kemudian yang kedua anak itu akan belajar di sekolah. Tapi kan sekolah cuma berapa jam saja kan itu. Kemudian yang ketiga anak itu akan belajar di tengah-tengah antara rumah dan sekolah. Berarti di masyarakat lingkungan kan itu. Di tengah-tengah berarti di masyarakat. Di masyarakat gitu. Nah, berarti apa? Rumah itu merupakan tempat pendidikan pertama bagi anak. Sehingga apa? Sehingga disinilah anak itu akan kita bangun fitrah mereka itu, dibangun pondasi mereka. Kalau kita lihat dalam hadis Rasulullah itu, yang menjadi tersangka rusaknya fitrah anak itu biasanya orang tua. Itu tersangkanya itu, berarti tersangka utama itu orang tua, dan yang membuat rusak lingkungan pertama, yang membuat rusak karakter anak itu ya rumah itu. Kenapa? Karena orang tua tidak bisa menjadi guru terbaik bagi anak, dan rumah tidak bisa menjadi sekolah terbaik miniatur pendidikan bagi anaknya itu. Nah, itu tugasnya orang tua itu. Bagaimana rumah itu dijadikan sebagai miniatur pendidikan pertama. Miniatur pendidikan pertama. Itu. Jadi itu, nah itu kenapa kok Rasulullah mengatakan ketika mamin mauludin illa yuladul al fitrah, tidak ada anak yang dilahirkan kecuali di atas fitrah. Fa'abawahu, kedua orang tua gitu loh, yang merusak fitrah sampai akhirnya merubah menjadi Nasrani, Majusi, dan Yahudi. Berarti orang tua itu perannya penting sekali. Demikian juga rumah itu penting sekali dalam pendidikan. Ketika kondisi rumah itu enggak bagus untuk pendidikan, orang tua juga nggak mendukung, akhirnya akan rusak anak itu. Nah, ini Seth, kalau rumah itu sampai menjadi tempat pertikaian orang tua. Nah, ini dampaknya bagaimana Seth, terhadap anak Seth? Jadi anak itu rajanya copy paste, yang perlu kita pahami anak itu. Sehingga anak itu akan mengcopy paste semua yang didengar, semua yang dilihat, semua informasi itu akan di copy paste itu. Dan itu karakternya anak. Sehingga anak itu misalkan dia lihat televisi, misalkan lihatnya ya film-film kartun, film-film ya Superman, Spiderman itu. Mesti gayanya kan seperti itu anak itu. Akan copy paste lah itu. Demikian juga ketika pemandangan yang sering dilihat sama anaknya di rumahnya itu pertikaian, keributan, itu akan merusak fitrahnya itu. Itu akan merusak fitrahnya. Fitrahnya akan rusak. Oleh itu penting bagi ayah dan bunda, jika pun memang Anda itu punya masalah, tetap dalam keluarga itu nggak mungkin nggak ada masalah gitu. Pasti akan ada masalah, pasti akan ada keributan, pasti, nggak mungkin tidak gitu. Keluarganya Rasulullah saja ada masalah gitu. Keluarganya anaknya Rasulullah, putrinya Rasulullah saja ada masalah. Berarti masalah dalam keluarga itu pasti akan didapati. Tapi apa? Minimal jangan sampai permasalahan itu ditampakkan di pandangan anak. Ya, atau di depan anak. Di depan anak. Kenapa? Karena anak itu akan melihat gitu. Dan apa yang dilihat sama anak itu bahaya sekali gitu. Anak ketika melihat konten keributan, konten pertikaian, kekerasan, itu nanti akan menjadi karakter dia itu. Karakternya nanti akan seperti itu. Nah, itu sampai ada sebuah penelitian. Jadi ada dua anak yang ditaruh di sebuah lokasi yang berbeda dengan metode pendidikan berbeda yang dimunculkan. Yang pertama, jadi dia itu melihat dalam televisinya itu, gambarannya itu, pokoknya kalau masuk itu ada mainan ditendang, kemudian ada dihancurkan, semuanya dirusak itu. Dia lihat dalam televisi, akhirnya anak itu dimasukkan. Dia melihat barang yang dilihat dalam televisi itu, yang dihancurkan, akhirnya dia ikut menghancurkan. Ya kan? Kemudian ketika membanting barang, ikut membanting. Apa yang dilihatnya itu akan dipraktekkan gitu. Demikian juga apa? Ketika anak itu sering melihat ayah dan ibunya bertengkar, padahal anak itu dia itu ingin membangun rasa cinta dalam keluarga itu. Cinta itu sebagai pondasi kehidupan gitu. Rasa cintanya hilang. Kenapa? Karena sosok terbaik yang dilihat dalam matanya itu, ayah dan bundanya itu sering bertengkar, sering ribut, sering ada pertikaian. Pertikaian. Akhirnya apa? Akhirnya disitulah nanti fitrahnya anak itu akan rusak. Nah, gini Seth, caranya semisal ada pertikaian orang tua, bagaimana cara kita maksudnya untuk tidak menampakkan terhadap. Jadi kalau seandainya bertikai, seandainya misalnya ada masalah itu minimal diam. Kalau kita lihat dalam hadis Rasulullah itu kan solusinya diam. Ya itu ngambek-ngambekan saja lah itu loh. Yang ayahnya tidur di kamar ini, uminya tidur di kamar sebelah, nggak ada masalah itu loh. Yang penting diem-diem saja itu loh. Nah, itu diantara metode kalau kita lagi marah itu fal yaskut, kata Rasulullah, diam. Kenapa? Kalau kita mengeluarkan sebuah kalimat itu semakin dikipasi sama syaitan gitu loh, bahaya. Makanya itu biarkanlah kita itu, kalaupun akan ribut itu masuk kamar lah gitu, berdua ribut gitu. Tutup, anak-anaknya jangan sampai mendengar itu, sampai melihat dan mendengar gitu loh. Karena bahaya. Jadi keributan orang tua, pertikaian itu bahaya bagi karakter anak, rusak. Sangat rusak nanti anak-anak itu. Ketika anak itu dibangun di atas keluarga yang harmonis, keluarga yang saling mencintai,
itu pun nanti akan tumbuh seorang anak yang seperti itu gitu loh. Dia itu mudah untuk mencintai orang, mudah untuk bergaul sama orang, sehingga dia karakternya tidak rusak. Banyak orang-orang itu yang mentalnya itu mental block misalnya itu, yaitu yang mentalnya itu tertutup, rusak itu kebanyakan karena sering melihat pertikaian, kekerasan, apalagi sampai sering ditempelin sama ayahnya. Akhirnya apa, mentalnya itu jadi rusak gitu loh. Nah kalau gini Ustadz, kalau semisal cara membangun untuk istilahnya membangun rasa cinta di dalam sebuah rumah atau terhadap anak maupun keluarga itu bagaimana? Jadi perlu kita pahami bahwa pendidikan anak 0 sampai 7 tahun itu kayak pendidikan pondasi pendidikan hati. Sehingga anak itu sedang membangun rasa cinta. Cinta itu akan dibangun oleh anak 0 sampai 7 tahun. Maka itu kenapa kita sering omongkan ke teman-teman kita bahwa 0 sampai 7 tahun itu puaskan anak itu. Anak itu dipuaskan, dibuat senang, dibuat cinta sekuat-kuatnya. Kenapa? Karena dari pondasi cinta itu nanti akan membangun semua kebaikan di atasnya itu. Nah itu Afan dipuaskan, tapi kita berhak melarang nggak Ustaz? Maksudnya ketika ada... Jadi melarang itu ketika apa yang diinginkan sama anak itu berbahaya. Cuma yang perlu kita pahami di sini, anak itu perlu ruangan untuk meluapkan kebahagiaan mereka gitu loh. Yang penting apa? Yang penting tidak berbahaya. Makanya kita sering sampaikan bahwa rumah itu kayak miniatur pendidikan. Jadikan rumah itu sebagai tempat yang aman bagi anak. Aman untuk apa? Untuk membangun rasa cinta gitu loh. Sehingga biarkan anak itu mengekspresikan semua keinginan dia selama tidak membahayakan dirinya gitu loh. Itu anak perlu itu gitu loh. Sehingga ketika sudah terpuaskan, ibaratnya kayak saya lah gitu loh. Saya ketika ada seseorang misalkan ya, saya sama istri lah gitu loh. Saya punya istri ya. Saya itu sudah terpuaskan dari istri saya gitu loh. Ya kan? Pasti apa? Akan muncul rasa cinta gitu loh. Ya kan? Saya misalkan sama teman saya itu bisa memuaskan saya. Saya punya ini di support, saya punya cita-cita didukung, dan akhirnya apa? Muncul rasa cinta gitu loh. Lah cinta itu akan muncul kenapa? Karena keinginan kita itu dipuaskan gitu loh. Namanya manusia itu perlu seperti itu. Maka itu pendidikan anak itu 0 sampai 7 tahun itu, orang tua itu harus bisa memuaskan keinginan anak itu. Keinginan, maksudnya apa? Untuk membangun rasa cinta itu. Sehingga apa? Memang hidup 0 sampai 7 tahun itu harus dibuat sangat indah gitu. Kehidupan yang sangat menyenangkan gitu bagi anak itu. Jangan sampai apa? Isinya rumah itu cuma keributan, pertikaian, kemudian cekcok gitu loh. Ya. Akhirnya apa? Stres anak itu akan murung gitu loh. Nah, terkadang ini Ustaz, terkadang kan anak-anak dengan kepuasan ataupun dengan kebebasannya usia 0 sampai 7 tahun. Nah, misalkan ada mungkin karena rumah berantakan lah, kamar jadi kapal pecah lah, dan lain sebagainya. Nah, itu orang tua bagaimana Ustaz? Maksudnya caranya untuk agar... Ya sabar saja gitu loh, sabar saja. Itu nggak lama gitu loh. Nanti setelah itu anak itu anteng sendiri. Dia akan anteng dan nggak akan nanti berantakan seperti itu lagi itu. Dan itu memang jadikan itu sebagai masa-masa indah memori kita bersama anak kita gitu loh. Karena cuma anak kita itu akan seperti itu cuma waktu itu gitu saja gitu loh. Nanti kalau anak sudah SMA, apalagi kuliah, sudah nggak ketemu sama orang tua lagi gitu loh. Sehingga banyak kita dapatkan orang-orang tua itu ketika anaknya sudah pada dewasa, mereka itu kangen dengan keributan anak gitu. Kangen dengan berantakannya rumah karena sikap anak. Tapi apa, sudah nggak bisa, karena anak sudah nggak kayak gitu lagi, sudah dewasa semua kan gitu. Nah Ustaz, mungkin tadi Ustaz bisa menjelaskan tentang usia dari 0 sampai 7 tahun, terus fase berikutnya Ustaz. Jadi memang pendidikan itu kalau kita melihat dari hadisnya Rasulullah itu kan, muru auladakum bis-sholati wa hum abna'u sab'in. Perintahkan anak kalian untuk sholat umur 7. Ada patokan umurnya 7 tahun, pukul ketika 10 tahun, terus seperti itu. Berarti ada patokannya. Maka itu pendidikan itu pahami di sini harus mengikuti fase perkembangan anak. Dan setiap fase itu nanti ada cara penanganan yang berbeda-beda. Sehingga ketika anak itu 0 sampai 7 tahun itu, anak sedang membangun rasa cinta. Di situ puaskan cintanya itu. Istilahnya kalau diistilahkan yang istilah kerennya itu namanya tangki cinta. Puaskan tangki cintanya anak itu. Misalnya anak itu nanti akan menjadi orang yang bermanfaat gitu. Jadi gini, anak itu ketika keinginan dia sudah terpuaskan 0 sampai 7 tahun, maka dia itu sudah tidak ego lagi nanti ketika dewasa. Akhirnya apa? Dia nanti akan memuaskan orang lain. Ini fahami seperti ini. Saya ketika ada orang yang berbuat baik kepada saya dan saya puaskan si fulan gitu loh. Ini saya pun nanti akan membantu, saya akan membalas kebaikan dia kan gitu. Demikian juga Pak, ketika anak itu sudah terpuaskan cinta dia ketika 0 sampai 7 tahun, harapan kita itu 7 tahun ke atas anak itu sudah bukan lagi egosentris lagi. Egosentris itu hanya mikir diri sendiri. Saya seperti raja yang semuanya harus kaya, semuanya harus saya itu. Enggak. Nanti dia akan menjadi sosialisentris. Akan bersosial. Ketika bersosial dia akan memberi
daripada apa yang bisa saya dapatkan, bukan. Memang anak ketika 0 sampai 7 tahun itu prinsip dia apa yang bisa saya dapatkan itu. Sehingga dia kayak raja, sampai mainan temennya pun dianggap milik sendiri kan. Iya, gitu. betul. Sehingga rebutan, pokoknya direbut semua karena seakan-akan semua yang ada itu milik saya gitu. Iya, betul. Ya. Tapi kalau sikap ini berjalan sampai dewasa, bahaya itu orang seperti ini. Egois nanti orang seperti ini kan itu. Nah, kita pengen anak kita itu apa? Dewasanya itu dia berbagi. Kita nggak pengen namanya anak itu hebat tapi dengan cara menginjak sana, nginjak sini kan itu. Tapi biarkan anak kita itu menjadi orang hebat dengan cara apa? Merangkul teman-temannya itu, berbagi kepada teman-temannya. Kenapa? Karena harapan kita itu, suksesnya anak itu ketika anak itu menjadi manusia yang paling bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat. Kapan itu dia akan bisa mengeluarkan manfaat untuk orang lain? Ketika 0 sampai 7 tahun itu terpuaskan. 0 sampai 7 tahun terpuaskan. Jadi terpuaskan, semua rasa cintanya terpuaskan. Akhirnya apa? Dia nanti akan mudah untuk berbagi. Tapi kalau nggak terpuaskan, itu akan menagih gitu loh. Jadi kepuasan itu akan menagih. Akhirnya apa? Nanti ketika sudah dewasa, kayak anak kecil lagi gitu loh. Egois. Berarti belum ada yang itu saja. Maksudnya belum ada yang terpuaskan. Karena belum terpuaskan. Maka itu harus terpuaskan anak itu supaya apa? Kepuasan ini nggak menagih ketika sudah dewasa itu loh. Sudah dewasa itu dia kayak istilahnya kayak anak orang tua itu sudah puas dengan zaman anak-anaknya itu. Karena ada ibarat kayak orang tua itu yang kayak masa kanak-kanaknya belum tuntas gitu. Iya, betul, Ustaz. Sehingga pas sudah tua pun kayak anak-anak lagi karena belum tuntas gitu. Maka harus kita tuntaskan itu masa kanak-kanaknya dia itu. Dan saya sebagai orang tua masih ada di fase ini, Ustaz. 0 sampai 7 tahun, Ustaz. Ya. Jadi kalau orang tua misalkan orangnya egois, mikir cuma diri sendiri, nggak bisa berbagi, kemudian dia itu ya intinya itu kalau bermuamalah sama orang itu, apa yang saya bisa dapat manfaatnya dari orang itu. Selama kita itu pikiran seperti itu, berarti masih anak-anak kita itu. Berarti PR-nya berarti apa? Dulu ketika Anda masih kecil, belum terpuaskan Anda. Belum terpuaskan dan terselesaikan. Terselesaikan. Itu nanti akan menuntut. Tapi ketika anak itu, kita lihat dia kok mudah berbagi, mudah kerja sama tim. Sehingga apa? Dia kerja bukan saya itu super power, saya yang paling nomor 1 kan. One man show. Tapi dia itu super tim. Saya bisa berbagi sama orang, bangga ketika saya itu bisa membantu orang lain. Itu biasanya ketika anak kecilnya itu masa kecil bahagia. Masa kecil bahagia. Masa kecilnya itu bahagia, tertuntaskan Bukan semuanya itu. MKKB saja, masa kecil kurang bahagia. Kurang bahagia, itu bahaya kalau kurang bahagia. Ustaz, gini Ustaz, tadi Ustaz membahas tentang sedikit tadi sosialisasi. Nah, ini Ustaz, terkadang kan anak-anak butuh sosialisasi di luar sana. Nah, tapi terkadang juga ada orang tua yang istilahnya mungkin nggak sebagian, ada lah Ustaz ya, yang untuk anaknya hanya di rumah, nggak bergaul dan nggak bersosialisasi. Ini bagaimana Ustaz? Jadi anak itu dia bukan makhluk Superman yang hidup sendiri, menjadi orang hebat sendirian, nggak bisa. Dia itu harus bersosial gitu loh. Tetapi ada fase-fase yang kita harus bedakan. 0 sampai 7 tahun itu memang belum waktunya untuk bersosial. Kenapa? Karena di sini anak itu akan menjadi raja semua. Akhirnya apa? Sering kalau ketemu sama temennya di umur segitu isinya ribut, rebutan mainan, tengkar, semualah itu. Ya itu karena mereka belum waktunya untuk bersosial gitu. Tapi nanti ketika sudah 7 tahun ke atas, anak itu mulai bersosial. 7 tahun ke atas. 7 tahun ke atas itu harus anak itu sudah mulai bersosial gitu. Walaupun memang bersosial itu dia akan ya namanya permulaan dia itu sosial itu mesti ada keributan sedikit demi sedikit. Nanti targetnya umur 10 tahun itu anak sudah bisa menjadi orang yang sosialisentris. Dia sudah bisa bersosial sama orang, bisa hidup bersama orang, itu di umur 10 tahun itu targetnya sudah bisa dia itu. Jadi memang harus ada tahapan seperti itu. Demikian juga ketika kita jadi gini. Kita itu perlu, bukan berarti kita itu membuka lebar bagi anak untuk bersosial dengan masyarakat siapa saja, enggak. Tapi bukan berarti kita filter gitu loh, kayak kita jaga ketat anak itu sehingga anak nggak keluar kemana-mana, itu juga nggak bisa. Anak nanti akan keluar, bagaimanapun anak itu akan keluar, nggak mungkin bersama Anda terus gitu. Maka yang terbaik itu apa? Yang terbaik itu kita berikan imunitas moral namanya itu. Imunitas moral itu bagaimana ketika nanti anak itu bersosial, dia itu punya imunitas gitu loh, yang akan menjaga ketika ada racun-racun dari masyarakat itu bisa menangkisnya itu. Dan itu yang harus dibangun sama orang tua gitu. Itu namanya imunitas moral. Ada nggak Ustaz? Maksudnya mungkin Ustaz ada tips untuk agar anak bisa bersosialisasi gitu Ustaz? Maksudnya jadi kalau anak itu, jadi gini saya katakan tadi awal, jangan dipaksa anak ketika umur 0 sampai 7 itu bersosialisasi. Lebih baik mereka di rumah lah.
Tapi umur 7 tahun itu mulai dikenalkan sama teman-teman sekolah kan. Sekolah itu kan untuk sosialisasi kan itu. Iya, salah satunya juga untuk itu kan. ya, Demikian juga ya bawa ke tetangga, bawa ke sana. Tapi apa kita sering cerita sama anak ketika anak pulang, nak tadi main sama teman main apa gitu. Sehingga biarkan anak itu curhatnya sama kita setiap ada masalah gitu. Terkadang saya dapatkan itu di anak saya itu mesti seperti Abbas misalkan. Abbas ini kan saya latihkan bela diri. Ya ketika bela diri ketemu dengan orang-orang awam lah di sana dan bukan komunitas kita kan itu. Tapi apa? Ya ketika anak itu sering diajak diskusi, sering diajak untuk curhat, akhirnya apa? Curhat dan dia sudah kita kasih imunitas moralnya itu bahwa saya omongan ini nggak baik, nah seperti ini nggak baik. Sampai anak kita ini nggak betah gitu loh. Anak saya itu nggak betah itu. Jadi kalau mau taekwondo yaitu bela diri itu yang jadi masalah itu omongnya kotor-kotor bah gitu loh. Oh ya berarti kamu sudah tahu ini nggak boleh. Kamu tahu yang dunia luar itu seperti gitu. Sehingga kamu harus sadar bahwa orang luar itu kayak gitu. Kamu bersyukur ketika mendapatkan hidayah seperti ini. Itu kita ingatkan terus gitu loh. Sehingga nggak ada masalah kamu itu keluar. Yang penting apa? Kamu itu tahu ini nggak boleh. Ada rambu-rambu yang kamu itu nggak boleh. Betul Ustaz. Ada rambu-rambu dan pentingnya juga komunikasi antara orang tua dan anak Ustaz. Masya Allah. Baik, buat Anda yang mungkin sedang menonton program acara ini, jangan lupa tentunya ya untuk di-subscribe di channel YouTube kita. Dengan tema kali ini adalah pengaruh konflik orang tua terhadap anak. Masya Allah, penjelasannya singkat tapi banyak ilmu yang kita dapat di acara hari ini. Dan mungkin juga sebagai orang tua bisa belajar kembali untuk bisa mengikuti di serial parenting ataupun di pendidikan fitrah Ustaz ya. Masya Allah, ini insya Allah rutin Ustaz. Rutin insya Allah. Ustaz, syukur Ustaz, jazakallah khair sudah menyempatkan waktunya kembali setiap pekan sekali untuk bisa memberi ilmu, memberi pelajaran buat kita semua yang sedang menonton program acara ini. Ustaz, baik kita pamit undur diri. Sekian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.